Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Yamaha Mio Sporty untuk pembongkaran pemisahan antara bodi dengan batangan. Maksudnya bodi mesin dengan batangan ini kita tidak videokan nih. Ini sudah terlepas semua nih di bagian bodi dan mesin sudah terpisah. Nah, di sini dengan permasalahan ini hilang kompresi, loss kompresi, di engkolnya pun ringan nih. Tuh. Ringan sekali di engkolnya. Tuh. Oke. Tuh. Nah, ya. Ini setelah melalui proses pengecekan, kunci 12. Nah, ya. Setelah melalui proses pengecekan kita topkan, ya. Nah, ya, untuk di bagian okenas ini posisi top. Nah, karena motor ini sebelumnya menyala, berarti tidak ada masalah dalam posisi top timingnya antara magnet dengan okenas gitu. Nah, ya, pertama kita bongkar, kita cek di bagian rantai keteng, ketegangan rantai keteng. Nah, kalau kendor ada kecurigaan loncat di bagian rantai keteng, tapi ini kencang. Nah, berarti untuk rantai keteng tidak ada masalah. Nah, setelah selanjutnya kita cek di bagian top, kita topkan di bagian sini menandakan noken as pada posisi netral dan juga piston pada posisi TMA, ya. Setelah kayak gini, biasanya di bagian celak klep ini biasanya rapat yang in, biasanya, ya, rapat yang in. Tapi setelah kita cek kayak gini nih, yang ini ada space tuh 0,05 perkiraan menurut perasaan pakai tangan nih. Karena untuk analisa saja, ponis masalah. Kira-kira hilang kompresi ini akibatnya apa, dari apa gitu penyebabnya nih. Kalau dari klep ini ada space, yang in dan yang X juga ada space, bahkan yang X ini space-nya 0,10 perkiraan, ya. Nih, kalau yang in ini 0,05. Nah, setelah klep in dan yang X kita cek ada space dan rantai keteng tidak lepas, tidak loncat, dan juga topnya sudah pas, ya. Dan juga di bagian busi ini tidak lepas, tidak selek juga. Tapi di engkol masih tetap loss kompresi, ya. Di engkol itu nggak ada kompresinya, masih ringan aja. Nah, tuh dengan pengecekan yang tahap yang selanjutnya ini harus dibongkar, dicek di bagian piston dan juga di bagian klep. Karena yang berkaitan dengan kompresi itu adanya di bagian mesin bagian depan, blok dan silinder kop, ya. Silinder blok dan silinder kop. Kalau ininya boring dengan head. Nah, tidak jauh dari itu. Bisa jadi di bagian piston dan komponen-komponen yang ada di bagian piston, ya, misalkan satu paket lah, piston, boring, ring seher, mungkin ada yang bermasalah di bagian situ. Karena piston dan komponen-komponen yang ada di bagian piston itu berkaitan untuk kompresi. Dan selanjutnya di bagian head, bisa jadi di bagian klepnya itu moros, bocor klep, ya. Bisa juga klepnya patah, ya. Nah, pokoknya untuk pengecekan di bagian kompresi, setelah melalui proses pengecekan dari luar seperti tadi, cek top, cek rantai keteng, cek timing topnya, dan juga cek celah klep, dan juga cek di bagian lubang busi. Kalau itu masih standar normalnya, nilai toleransi masih bisa digunakan. Kalau di engkol masih tetap ngelos, mau tidak mau harus bongkar mesin. Nah, kita cek di bagian dalamannya. Sekarang kita lihat nih dalamannya bareng-bareng. Aku tak sanggup. Nah, Mbah, pantesan pantesan langit kompresi. Nah,
Ya, nanti juga kita bertahap cek ke bagian ini juga ring seher, karena kita dapat informasi dari yang punya motor bahwasannya di bagian ininya juga saat mesinnya menyala sebelumnya ini ada asap. Semprot lah sini blok jasa tuh banyak. Nah, jadi nanti kita cek di bagian kalau dari boringnya sih ini masih glowing tuh. Dari boringnya ini masih glowing, masih mantap kayaknya nih di bagian boring. Ya, jadi kita cek secara bertahap nih. Nah, dari segi fisiknya saat kita buka silinder kop, nah ini udah ada kecurigaan di bagian silinder kop, labnya bermasalah. Nanti kita bertahap kita cek dari sini, tuh, ya. Di bagian boring atau di bagian silinder, di bagian liniernya, bagian gelasannya ini masih top Marco top, masih bagus. Berarti loss kompresi ini bukan dari silinder, dari blok silinder, masih bagus blok silinder, bagus. Nah, selanjutnya kita cek di bagian piston, oversize berapa, Keng? Kita lihat oversize-nya berapa. Kalau dari bentuk liniernya ini kayaknya kayak standar nih, soalnya tebal dari sininya tuh. Nanti lebih jelasnya kita ukur pakai sigmat. Kalau di bagian pistonnya nggak ada diameter ukurannya. Ayo, standarnya, ayo tulisan standar. Ini nggak ada tulisannya, jadi kemungkinan besar ini di bagian pistonnya masih standar. Kita cek pakai sigmat. Mana ada sigmat? Nah, rumput guys. Nah, hanya dirimu lah yang mampu. Ini agak kesusahan nih kalau kameranya. Coba Keng ukur, Keng. Sambil megang kamera susah. Pantau gue. Bereta. Coba adalah kunci. Nah, orang dorong sarapan. Nih kita lihat dari sigmat. Kukunya jelek. Telunjuknya jelek kan. Lalu pakai ini aja dari tengah nih. Nah, ini diameternya 50 kurang, 50 mili kurang. Berarti ini menandakan bahwa di bagian blok silinder dan di bagian piston ini masih standar, belum pernah di oversize. Nah, masih Orion. Mantap. Nah, dari piston kita lihat piston set. Nah, dari bentuknya ini masih glowing. Keceng orang cek lah. Dari piston ini glowing. Tuh. Ya. Coba geng, ring kompresi pertama cek. Jadi untuk bagian piston, jadi loss kompresi, hilang kompresi. Untuk dari piston ini tidak ada masalah. Piston masih glowing. Nah, ring kompresi coba celahnya udah ada berapa, nilai toleransi berapa nih. Ini untuk ring yang kompresi pertama. Coba masukkan pakai purina, ada pakai purina. Nah, gitu ada. Ini ring kompresi pertama.
Set, masih ada toleransi ya. Nah, tuh bisa teman-teman lihat kerenggangannya. Ini sudah perkiraan 0,30. Nah, ini kalau misalkan udah kelihatan celahnya, ini kameranya nggak fokus guys. Nah, kalau misalkan udah terlihat celahnya kayak gini nih, buram lagi. Coba kak, coba teng, tutupan liang nakeng. Nah, kalau udah celahnya udah kayak gini nih, ini udah kelihatan nih perkiraan ada 0,30, karena untuk pada dasarnya celah klep yang masih normal, masih utuh ya, di 0,05 kesini lagi lebih rapat lagi. Pokoknya di bagian celahnya sampai tidak terlihat oleh kasat mata ya. Nah, kalau ini udah renggang banget. Jadi kompresi sudah agak sedikit melemah dari ring kompresi pertama. Oke, tapi ini masih ada nilai toleransi ya. Masih bisa menyala walaupun renggang segini. Biasanya jadi kompresi tidak hilang total. Ya. Berarti cek ring kompresi kedua. Ring oli nunggu kaku gitu. Ring oli yang ngebul banget. Nah, tutupan dikeng tuh ya, sama ring kompresi pertama maupun ring kompresi kedua. Tuh celahnya udah kelihatan banget 0,30 perkiraan. Nah, jadi ring kompresi pertama dan ring kompresi kedua ini sudah ada masalah, sudah mengalami sedikit masalah, tapi renggang segitu masih ada toleransi kompresi ya, masih bisa dipakai. Jadi kompresi masih ada lah, nggak total, nggak sampai loss ya, cuman sudah lemah di bagian ring seher. Dan yang membuat motor ini berasap nih, ini dari ring ini, ring oli. Nah, ini ring oli tuh udah kaku banget. Ini ring oli udah kaku banget, ring oli. Nah ya, kalau pengen normal lagi di bagian piston dan komponen yang ada di bagian piston, pokoknya untuk kompresi, untuk nilai kompresi normalnya di bagian piston, ini tinggal ganti ring seher satu paket, ring kompresi pertama, ring kompresi kedua, dan ring oli. Nah, untuk di bagian seher ini performanya maksimal lagi ya. Untuk torsi, kompresi, dorongan kompresi yang dari piston, tinggal ganti ring seher satu paket, ini normal lagi ya. Ganti ring seher aja, karena kalau di lemer di quarter sayang. Satu, boringnya masih bagus ya, belum ada goresan, masih glowing ya. Yang kedua dari pistonnya juga masih bagus, tidak ada baret-baret. Tuh atas bawah juga, tinggal proses pembersihan aja, ini kerak doang. Jadi kalau di lemer di quarter ini sayang sekali, sayang ya, karena ini masih original. Tinggal diganti ring seher untuk di bagian ring, oke, di bagian piston, di bagian area boring. Nah, ganti ring piston aja, ganti ring seher, oke. Dan yang selanjutnya, kalau di bagian packing sih nggak usah ditanya, soalnya packingnya tuh ketinggal di bagian sini sebagian tuh. Tuh ya. Nah, untuk di bagian sini, ini yang total loss kompresi ini dari sini, dari palep atau dari klep yang X. Klep yang X ini bengkok, entah ini penyebabnya apa ya, bisa sampai bengkok kayak gini. Kayak pakai cai bengkeng samet, iya gede. Kayak cai bengkeng, tak bensin gak ya, kayak bensin aja lah. Ini nggak usah, nih dari sini aja, dari lubang X coba. Ayo nyorotan di dia, ayo nyorotan, dah kan lu ke dia. Tuh keluar, parah. Untuk yang in coba. Kalau yang in masih rapat total. Yang X yang parah. Ini kira-kira penyebabnya apa nih? Untuk di sini ada bentrokan apa enggak, bekas nah
Nah, untuk di bagian piston ini nggak ada bekas bentrokan antara palep dengan piston, nggak ada. Tapi klepnya ya nggak bentrok dia. Tapi urut nak. Kayak udah yang ganjil naon gitu. Tapi dari segi klepnya nih tuh, noh ya, bekas ayah ada pentokan, bekas ayah segala, bekas ada benturan. Tuh bisa teman-teman lihat nih, nih kita kasih pencahayaan, set, nah di ujung pakai telunjuk lagi, Ya. Nah, tangannya jelek, tuh ya. Bekas ada benturan. Kalau misalkan benturan dengan piston, saya kira ini tidak mungkin. Karena kalau benturan dengan piston, ini bekas benturannya nggak akan ada di sini, pasti di sini, di bawah, ya, di sini. Tapi ini benturannya di bagian sini. Ini kira-kira bekas benturan apa ya? Kok bisa ada benturannya di tengah kayak gitu? Benturannya bisa ada di tengahnya. Kira-kira nanti Keng? Kayak rumah ganjil gitu. Kayak misalkan ada komponen eksternal yang masuk ke bagian ruang pembakaran. Biasanya kalau benturannya di bagian situ. Kalau misalkan benturan dari piston, logikanya nih pasti di ujung iyo ya. Iya. Di ujung bawah, di ujung atas. Kalau di tengah itu saya kira kayaknya ada komponen eksternal yang masuk deh ke bagian dalam, tapi nggak ada nih, nggak ada. Apa udah kebuang ke knalpot? Coba Keng diketerupin knalpot Keng. Tidak diharap. Nah, nontak kelintringan. Bau tuh. Oh, baunya. Tapi ya. Coba buka bela. Ngopi lah itu tuh. Hah? Kok saliter baik. Nih kita lihat dalemannya nih. Kira-kira yang mentok ke bagian palep itu sampai bengkok kayak gitu, itu dari apa ya kira-kira? Ini. Hah? Dibecek? Kak? Kak? Enggak kurang. Buka saya. Aing mah mikiran eta naon eta nya ganjelnya. Kayak Ya aya nu asup gitu nya ka jero. jarang sih terakhir. Nya bengkok di dinya. Naon urut mantok dari dinya lah. Di tengah di mantokna. Soalnya ayah penyebab betul loh. Nya Menolak. dulunya di ruang pembakaran dan nggak ganjel naon gitu. Ya bau. Sugan pas dibuka anu murah gitu naon gitu.
RR. Eta merekna kita. Pega RR bang guys. Dulu ben STN kan ada lo. PPKB-na sekalian dulu bawa ke lesing. Digadek ya. Ya nih kalau misalkan nih ini rubahnya titik timing di bagian magnet dan noken as, misalkan rubah titik timing itu pasti bentrok antara piston dengan palep atau dengan klep ya. Kalau misalkan piston bentrok dengan palep dengan klep ya, nih kalau misalkan rubahnya titik timing ini pasti ada benturannya, bukan di sini ya, bukan di tengah di bagian sini, tapi di sini di ujung sini, di sini. Tapi ini mah bentrokannya di tengah di sini, masih misteri nih. Kira-kira penyebabnya apa nih? Penyebabnya masih misteri ini mah. Ini penyebabnya apa coba? Silakan yang tahu silahkan komentar di kolom komentar. Ini kira-kira selain termasuki oleh benda eksternal ya, benda lain yang masuk ke bagian ruang pembakaran, kira-kira apa nih penyebabnya ya? Karena kalau misalkan belum tahu penyebabnya kita belum tenang. Takutnya terulang lagi gitu ya. Mesin tutup kan? Mesinnya tutup. Waduh. Hari kian lagi dienggo langsung iki pe langsung Iya, perjalanan langsung mati pe sebalen. Ya. Tapi wis pernah di sakit durung? Maksudnya pas mogok terus di gauning bengkel dicek apa wis durung? Wis dibongkar-bongkar durung? Soalnya motor kakang gimana ya? Motor kakang? Iya. Ya terus? Aru ya, orang nyanyi cuma morok kita menemenin kita dua mati kon. Oh konon. Iya. Ya soalnya penyakitnya rada aneh. Laka penyebab ya, tapi anak buktinya rusak di bagian klep. Konon itu. Jadi penyebabnya masih misteri. Klep bengkok, tapi bengkoknya nabek apa kononku kok bisa bengkoknya sing tengah bekas mentoge. Iya, ngurung di bengkel Durung ya. Hah? Mana? Motor simbar sih ada kencing. Motor sing apa? Baru. Sing, Iya. sing baros. Iya. Simbar dulu kemarin di jadi di orang bro ya. Iya. Di kanan ke konfin. Naon bisa jadi kieu, Keng? Kan ini, nah ini kan benturannya saat sebelum dilepas kayak gini, ini adanya di tengah di sini nih, ya, di tengah di sini. Apa mungkin tadinya di pinggir gitu tuh, jadi muter karena ada hentakan, mungkin hentakan dari mesin sekaligus dia langsung ngebalik set, jadi posisinya ada di bagian tengah. Tadinya di pinggir kayak gini, mungkin sampai lari ke tengah gitu. Bisa jadi gitu kan ya. Tapi kalau misalkan tuh bekas benturannya jelas banget tuh. Tuh. Iya makanya ada tuh. Tapi kalau misalkan muter juga, Benturannya sih karena nama. benturannya karena naon deh. Menjadi na piston urutna. Tapi ini kemungkinan besar nih ya, kemungkinan besar mungkin ini dari kerak yang menumpuk. Soalnya keraknya tebal banget. Tuh.
kerak yang menumpuk, sehingga saat mesin berputar menyala dia rontok sekaligus dan mengganjal ke bagian sini. Makanya nggak ada bekasnya, numpuk set mengganjal langsung bengkok gitu, bisa jadi. Mohon lanjutkan. Nah ini mah soalnya klepnya bengkok, ini mah harus ganti klep, soalnya bengkok nih tuh yang X. Ganti klep, terus disekir, ganti seal klep, terus sekalian dibongkar biar lebih maksimal di bagian kompresi, di bagian ring, pengkompresian di bagian ruang pembakaran. Ini dari ringnya juga diganti, ring seher, biar lebih jos kompresinya gitu. Karena di bagian ring olinya juga udah kaku. Kalau di bagian piston, di bagian seher, di bagian boring ini masih original, belum pernah diapa-apain, masih bawaan pabrikannya tuh. Masih belum pernah di quarter, masih bawaannya pistonnya juga. Sayang kalau di quarter, berarti ganti ring aja berarti. Gitu. Esak ya, ganti ring B ya. Dan juga dari setang juga nggak ada masalah, setang tuh masih bagus, setang juga nggak ada space. Lagi pula sebelumnya juga nggak ada suara berisik ya. Coba kita cek di bagian pompa oli. Coba ada di engkol, di sela. Pakai lengan BGHD. Nah itu pakai suku HD. Terus lihat pompa oli terus. Nah, terus lagi. Nah, untuk sirkulasi oli di sini ini masih bagus. Sirkulasi olinya tidak ada masalah, makanya untuk di bagian noken as, di bagian pelatuk klep juga aman, tidak ada masalah. Oke. Cuman untuk di bagian baut setelan klep ini udah pakai kunci 8. Karena bawaannya, kalau bawaannya ini pakai kunci 9, 58. 8 gitu. Ori bawaannya 8. Perasaan 9 kayak. Ampun motor. 9. Bentar. 8 Mio iya namanya. Ini kunci 8, emang bawaannya 8 katanya, saya lupa nih. Ini udah kunci 8. Jadi lupa nih ya, ini kalau bawaannya nih di bagian pelatuk klep ini kunci 8 apa kunci 9. Kalau bawaan pabrikannya belum pernah diganti. Biasanya kalau udah pakai yang imitasi, biasanya setelan baut setelan klepnya ini pakai murnya mur 8 biasanya gitu. Nah, body intake-nya juga selek nih, bekas ganjelan tuh. Body intake selek ina urti ganjel dah. Paling ge lamun pengen iki mah di derat maning. Gua buat 11 sing dawa. Lamun orang gua 10 kasar orang antik di derat maning gua buat 10 kasar. Set. Lamun tuh pakai baut 10 nu lebih panjang. Lamun orang gua baut 10 sing lebih dawa. Pas ini maning ujungnya masih ada derat iki. Potong. Oh, bekas potong. Potong apa ganjelan itu? Potong tinggal ganjelan. Ganjelan dong nggak paling ya? Antara dua. Kalau nggak patahan bautnya, ganjelan kaleng yang mengganjal. Nanti kita bersihkan. Nanti kalau misalkan patah kita berulang. Kalau misalkan kaleng yang bekas mengganjal masuk ke bagian dalam, kita bersihkan, kita jungkil. Palingan kita bersihkan doang. Nanti deratnya biasanya ada di ujungnya, masih ada derat sekisaran setengah senti lagi biasanya. Ya, masih ada nilai toleransi untuk perbaikan nantinya kalau selek.
diganti bautnya yang panjang masih kenceng biasanya. Oh siap, siap. Ya paling itu doang. Diganti ring seher, disekir klep, ganti klep, ganti packing block, packing ini. Kalau untuk packing kalengnya dibersihkan aja, nanti kita tambah lem aja. Karena untuk jenis motor ini tidak, walaupun penggunaan lem di bagian packing ini tidak ada masalah karena lubang sirkulasi olinya tidak begitu kecil ya. Jadi untuk resiko tersumbat akibat pengeleman di bagian sirkulasi oli ini jauh kemungkinan kalau untuk jenis motor ini ya. Tapi untuk pengeleman juga harus hati-hati juga, jangan terlalu banyak pengelemannya. Walaupun kemungkinan kecil tersumbat oleh lem di bagian sirkulasi oli, alangkah baiknya untuk pengeleman itu jangan terlalu lumer-lumer, jangan terlalu banyak-banyak, tipis-tipis aja, yang penting merata kena lem ya. Oke, ini kita bersihkan dulu. Setelah bersih, lanjut ke proses pemasangannya ya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman nih. Ini sudah kita cuci, sudah kita bersihkan semuanya. Nah, dan ini sudah melalui proses komunikasi dengan yang punya motor, apa saja yang diganti sudah kita komunikasikan dengan yang punya motor. Nah, selanjutnya di sini kita tutorialkan untuk proses pemasangan, oke. Nah, sekarang kita pasang baut oli, bertujuan untuk mengecek sirkulasi oli dulu di bagian crankcase-nya keluar apa enggak. Dan juga ini penting sekali nih. Ini letaknya di bawah, filter oli letaknya di bawah. Nah, ini pakai kunci 14. Nah, teman-teman, setiap proses pembongkaran mesin ya, dan juga saat proses penggantian oli sesekali coba bersihkan di bagian sini. Barangkali di bagian sini tersumbat. Kalau tersumbat di bagian sini, oli nggak akan naik ke bagian silinder kop dan komponen yang lainnya yang seharusnya terlumasi oleh oli. Karena pada dasarnya sebelum oli naik bersirkulasi, sebelum pompa oli menghisap oli akan tersaring dulu oleh ini. Kalau ini mampet, jangankan oli naik, oli terhisap aja ke pompa oli nggak akan terhisap. Pompa oli akan kesusahan menghisap oli karena di bagian sininya mampet. Nah, selanjutnya pasang aja nih. Dan di sini juga ada seal o-ring. O-ring ini kalau udah jelek diganti, kalau nggak timbul. Tapi kalau masih timbul, ini jangan diganti, pasang. Ini letaknya di bawah. Pakai kunci 14. Ya, disarankan sekali menggunakan kunci 14 yang segi 5, kunci sok yang di bawah. Biasanya kalau pakai yang bintang suka selek. Kita masukin oli dulu, cek sirkulasi oli sebelum pemasangan mesin bagian depan. Nah, cuman corongnya bolong, kita tutup kayak gini, klep. Nah, ya.
cek sirkulasi oli. Sebelumnya juga pas pembongkaran tadi sudah melalui proses pengecekan, tapi setelah dibersihkan kita cek ulang ya, takutnya kesumbat gitu. Coba Kak. Nih, ini harus keluar oli dari sini. Santai nggak tuh? Mantap. Tuh, sampai nembak itu. Cer. Oke. Untuk di bagian sirkulasi oli ini bagus, sampai nembak kayak gitu, berarti menandakan sirkulasi oli mantep. Teman-teman jangan mau pasang di bagian mesin bagian depan kalau misalkan dari lubang olinya itu nggak keluar oli ya, jangan mau pasang, nanti mesin yang bagian depan ini akan hancur kegerus kalau olinya tidak normal. Karena pada dasarnya nih pasang packing pakai bikin apa jadi lem, jadi potong dah itu. Nah, karena pada dasarnya ya nih, nanti oli dari sini keluar, dia naik ke atas, ke sini, nanti ke sini ke atas melalui gigi baut sumpit ini, nanti masuk ke noken as. Nah, di noken as dia akan muter ya, masuk ke lubang noken as berputar, terus dia akan melumasi, mancur ya ke bagian noken as in maupun yang egg in, noken as in, rocker arm atau pelatuk klep yang in maupun yang egg, dan komponen-komponen yang ada di bagian silinder dan silinder kop. Dilem sebelah baik, belah itu baik. Nah ya, untuk pengeleman, hindari pengeleman yang berlebih, secukupnya saja. Kalau misalkan tidak mau kita potong di bagian jalur oli, nah di sana dirubah di sirkulasi cacingnya nih, di sini nih ya, kita tidak perlu menggunakan lem, langsung pasang aja, karena di sini kita mau potong, makanya saat pemotongan nantinya kalau tidak ada lem susah. Mau packing yang ori, mau packing yang KW juga, lebih bagusnya di, aduh kotor mantok kamera. Lebih bagusnya dibuat got, dibuat jalan, apalagi yang KW. Yang ori aja lebih bagus kita potong, nantinya untuk ada pengembangan packing, apalagi pakai packing yang KW. Kalau packing yang KW wajib potong di bagian sini, set, diiris. Nah, di sini ada bosing 2. Di bagian baut sumpit 1, 2 ada bosingnya. Oke, jadi di sini yang kita zoom nih ya, tuh diiris pakai cutter dari sini ya. Ini kameranya buram ke atas, net sampai ke sini. Jadi dibuat jalan, dibuat got. Ini kameranya buram amat. Ini kamera buram kayak iklan heula dilap kamerana. Kenapa kita gunakan lem? Karena untuk pemotongan packingnya, kalau nggak dilem suka sobek packingnya.
terkecuali tidak mau gunakan lem, nggak usah dipotong. Maksudnya terkecuali tidak mau potong di bagian packing, tidak usah dilem, pasang aja langsung. Ya, karena kita di sini antisipasi, padahal belum terjadi. Tapi kan kita antisipasi ya, sebelum terjadi sedia payung sebelum hujan gitu. Nah, kalau gini kan tuh lebih aman kalau dipotong kayak gitu. Jadi walaupun ada pengembangan packing, dia tidak akan menutupi jalan oli untuk bersirkulasi gitu. Nah, sekarang pasang ring piston. Untuk pemasangan ring piston, untuk sambungannya ya jangan dibuat sejajar. Pokoknya gitu aja syaratnya. Setiap sambungan ring kompresi atau ring kompresi pertama atau ring kompresi kedua, ring oli, ring cacing, itu setiap sambungannya jangan dibuat sejajar gitu. Dan juga jangan dibuat sejajar dengan klep in dan yang X setiap sambungannya gitu. Dalam artian gini nih, kita jelasin takutnya belum begitu paham. Setiap ring kan ada ring seher, ada sambungannya. Jadi setiap sambungan ring seher itu jangan sejajar dengan lubang in maupun lubang X. Dan juga jangan dibuat sejajar dengan setiap sambungan ring, karena ringnya kan banyak. Jadi setiap sambungannya jangan dibuat sejajar dengan sambungan ring lagi, dan sejajar dengan lubang in maupun lubang X. Jangan dibuat sejajar, oke? Itu terserah letaknya mau di mana, yang penting jangan sejajar gitu. Ini semua nih ya, tidak kita skip videonya, dari mulai pembongkaran sampai pemasangan, dari hal yang sepele sampai hal yang dibilang sedikit rumit, kita tutorialkan aja semuanya. Tuh, pemasangan komponen yang ada di bagian head, semuanya ini masih kosong, jadi sampai terisi penuh kita rakit. Ring piston, pemasangan ke bagian sini, pokoknya sampai menyala lah. Nah, untuk pemasangan piston di sini ya. Di sini ada tanda panahnya. Nah, untuk panahnya ini jangan sampai ke atas, karena untuk panahnya ini menghadap ke lubang egg house, ke lubang egg, ke knalpot ya. Nih, jangan sampai kayak gini kebalik, karena pada dasarnya nih antara pen dengan body piston, antara in dan yang egg itu beda diameternya teman-teman. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik resikonya nanti ke bagian boring cepat kemakan dan ke bagian piston cepat kegores gitu. Kalau misalkan boring kemakan, piston kegores, hasil nggak kuat awet, nggak kuat lama, berasap lagi. Walaupun sekalipun pistonnya yang original dan sekalipun yang baru gitu, yang original, yang baru, apalagi pakai yang KW. Yang ori aja kalau pemasangannya salah kebalik bisa ngebul lagi, nggak awet. Tanpa setam miring. Kalau udah pas mah tinggal tekan doang, nggak mesti harus
dengan paksaan ya. Nah ini kita tutup di bagian belakang, di bagian sini. Kenapa kita tutup? Bertujuan saat pemasangan snap ring, nih penahan piston ringnya, nih kalau ada kegagalan pemasangan ring, dia tidak masuk ke dalam, keluar gitu. Kalau masuk ke dalam ngambilnya susah, harus pakai magnet yang kecil dimasukin. Itu juga kadang kena kadang enggak. Ya. Nah, lumasin oli lah kayak gini, saya nak samet bearing lah. Nah, di bagian ringnya supaya bertujuan saat pemasangan ring ini nggak ngelipet, terutama ring di bagian oli. Biasanya ring oli yang suka ngelipet. Nah, untuk di bagian sambungan ring ini biasanya ada sedikit penekanan. Untuk ring kompresi pertama dan kedua aja, untuk ring olinya digerak-gerak dia masuk sendiri. Kayak hadap terus. Dan sebelum pasang boring, ini dipastikan nih rantai keteng nyangkut ke bagian gigi sindrik yang ada di bagian kruk as ya, itu wajib. Ini tahan, kita buat TMA. Dalam artian piston pada titik mati bagian atas, full paling atas. Nah, atau bisa dilihat di bagian magnet ada garis T. Itu sejajar dengan segitiga yang ada di bagian crankcase di bagian sana. Lidah tensioner. Kita pasang lidah tensioner, lidah keteng. Nah, ini untuk pemasangannya lurusin dengan rantai keteng ke gini, set, klek. Ah, dia akan masuk, slek, gitu. Sekarang kita perakitan ke bagian kop silinder. Tahu silinder kop? Nah, untuk pemasangan kop silinder atau silinder kop di bagian klepnya, ini ada yang nanya. Ini baru kita jawab nih, kalau nonton di setiap video-video kita, setiap pertanyaan itu pasti dijawab ya. Nih, di bagian klep ada yang nanya, kalau misalkan proses penggantian klep, payung klep, apakah harus disekir dulu? Wajib ya. Setiap pergantian klep atau palep wajib sekali sekir ulang ya, karena kalau misalkan tidak disekir, sekalipun klepnya yang baru percuma, dia akan tetap bocor gitu.
Nah, sebelum pemasangan seal klep kan di sana ada ring. Ringnya perhatikan harus terpasang in, dan yang egg itu ada ring tipis. Nah, dan untuk pemasangan per klep ini, kalau untuk jenis motor Mio ini harus teliti ya nih, karena diameter kerenggangan antara pegas yang atas dan yang bawah ini agak sedikit sama tapi beda. Kalau yang bawah ini agak rapat, kalau yang atas renggang. Jadi jangan kebalik pemasangannya, yang renggang taruh di atas, yang rapat taruh di bawah gitu ya nih tuh. Kalau berpatokan pada cat, di sini ada cat, yang ada catnya letaknya di atas, yang nggak ada catnya letaknya di bawah gitu. Nah, untuk pemasangan dibantu pakai ban bekas motor, ban bekas mobil juga bisa, ban dalam, terus ditekan pakai kunci 12 T bisa. Ada kleker khususnya juga ada gitu. Tapi kalau misalkan ada alat yang simple, tidak harus beli alat. Kenapa harus pakai beli alat lagi gitu? Sedangkan pakai yang sederhana juga bisa, ngapain pakai yang canggih-canggih, toh fungsinya juga sama gitu. Mungkin kalau menggunakan alat yang agak sedikit canggih mungkin lebih mempermudah saat proses pemasangan gitu aja sih bedanya. Kalau hasilnya sama aja, tujuannya sama aja, cuman kalau misalkan menggunakan alat seadanya gini, kalau perjalanan mungkin kita menggunakan jalan yang berlubang. Kalau pakai alat yang canggih jalannya mulus gitu, jadi lancar. Lobang ya. Tak bolong, tak karet mah. Kalau pakai kleker kan lebih mudah, tekan set tinggal dipasangin kok, tanpa harus menggunakan pakai karet gitu. Kalau Honda Beat sih, motor Honda Beat enak ditekan aja pakai tangan, kok mudah dari merem. Tapi kalau Yamaha mah agak keras pemasangan kuku klepnya nih, per klepnya keras. Pakai kain juga bisa nih, coba pakai kain nih. Pakai kain kan ya. Nah, yang korbannya. Ngangkat deh. Yang in agak bandel masuk ini, yang in kalau yang ek mah tadi gampang. Aduh, bolong. Karet na bolongnya. Coba 2 lapis karetnya ya. Tasuk, ayo tasuk.
Nah sekarang pemasangan noken as juga bisa dulu, pasang rocker arm juga bisa dulu. Mau pemasangan noken as dulu bisa, pemasangan rocker arm juga dulu bisa. Tapi lebih mudah biasanya pakai pasang rocker arm dulu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa pasang noken as dulu juga. Kalau misalkan mau pasang noken as dulu, diusahakan noken asnya pada posisi netral ya. Dan juga baut di bagian sini nih, ini dikendorin dulu nih. Nih. Baut setelannya, takutnya pas posisi netral juga ada penekanan sedikit, jadi lubang di bagian pelatu kelep dan lubang di bagian sininya nih tidak sejajar karena di bagian sininya neken ke bagian noken as. Jadi dikendorin dulu setelannya, kendor abis. Tekor ya. Penyakiran. Kan ada proses penyakiran, jadi si bagian ininya apa klepnya baru juga, terus disetir juga pasti ada perubahan antara tinggi payungan klep batangannya gitu. Dan untuk rocker arm atau sepatu kelep yang in dan yang egg itu beda ya teman-teman, ada angkanya. Yang besar angkanya ditaruh di in, yang angkanya kecil taruh di X. Kalau untuk pinnya ini sama aja, mau yang in yang X sama, diameternya panjangnya sama, nggak ada beda. Pokoknya untuk pemasangan pin ini sampai mentok gitu, karena di bagian ujungnya ada pembatasnya. Jangan takut-takut, sampai mentok aja. Sekarang pasang penahan bearing noken. Untuk bautnya ini menggunakan baut L, dratnya drat 10, kunci L-nya pakai kunci L 5. Kalau bawaannya gitu, kalau udah diganti bautnya ya beda lagi, tergantung proses penggantiannya menggunakan kunci berapa. Makanya kan ada yang dratnya 10, kepalanya pakai kunci 8, pakai kunci 10, pakai yang asli aja nggak apa. Nih ini pakai yang asli, pakai yang ori. Ini dengan syarat kalau mau dipakai lagi yang ori nih. Ini catnya yang hitamnya ini jangan sampai terkelupas separoh. Kalau misalnya terkelupas separoh, otomatis nanti akan ada kebocoran kompresi gitu melalui catnya. Tapi ini catnya masih utuh. Di bagian tengah ini masih utuh, sebelah sini juga. Nah, cuman di bagian pinggirnya doang yang terkelupas, tapi tidak masalah pinggirnya. Jadi kita tambah lem aja, tipis-tipis, jangan terlalu tebal gitu. Sananya bisa di headnya gitu. Yang penting untuk pengeleman jangan terlalu banyak, nantinya kalau terlalu banyak nanti lumer, dia masuk ke bagian ruang pembakaran. Dan kalau masuk ke ruang pembakaran nanti dia lumerannya itu takut menyumbat ke bagian ini nih, ke bagian mengganjal ke bagian klep in maupun egg, dan alhasil nanti bocor kompresi gitu, rembes. Dan juga yang harus diperhatikan pengeleman jangan terlalu banyak di bagian gigi sumpit yang paling atas nih, ini ya. Kalau yang ini 3 tersumbat juga nggak masalah karena tidak ada sirkulasi oli ke sini. Tapi kalau yang atas ini nanti ada sirkulasi oli, ini penting. Di bagian celah-celah ini jangan sampai tertutup oleh lem. Karena pada dasarnya oli yang di bawah tadi ini naik set ke atas. Packing yang kita sobek tadi dia akan naik ke sana, ke atas sini, nanti dia naik ke sini. Nah, melalui sumpit. Setelah ke sini, ulah itu nama. Nah, ini nek packing na BHD belah dia. Lapan klem dia kan naik gigi sumpit, tapi. Nah, nanti naik ke sini, setelah naik ke sini dia akan ke sini nih. Kita jelasin lagi nih.
Ini kan di bawah posisinya kayak gini. Nah, jadi oli nanti naik ke sini ke atas. Nah, dari atas dia akan turun ke bawah. Set. Masuk ke bagian noken as. Nah, setelah masuk ke bagian noken as ke sini, kan di sini di bagian noken as ini ada lubang kecil. Nanti dia akan memuncratkan oli yang masuk ke bagian noken as dari sini. Nih dari ibu jari ke sini set. Naik memuncrat ke sini berputar. Jadi menyirami batangan klep, seal klep juga, menyirami ke bagian pen di bagian pelatu klep, menyirami ke bagian sepatu klep. Dan nanti terakhirnya dia akan keluar ke sini. Ke bagian bearing nih, celah-celah bearing. Ke sini. Nanti dia akan tumpah lagi masuk ke sini. Setelah ke sini dia masuk lagi ke dalam ke sini, masuk ke karter lagi, terus bersirkulasi, berputar seperti itu oli, ya. Gas ya. Oli berputar, bersirkulasi terus. Makanya syaratnya di bagian lubang-lubang sirkulasi oli jangan sampai tersumbat, harus lancar. Nantinya kalau tersumbat menghambat ke oli untuk bersirkulasi gitu. Bosing nggak dipasang? Yes. Nah, di bagian bosing di sini sumpit ada dua nih. Bosing yang kayak boring tadi di dalam dua, atas, bawah. Untuk penyetelan klep ini terakhir nanti setelah ini dikencangkan semuanya, rantai keteng sudah dipasang, jadi kita topkan, baru kita setel klep di atas. Karena kalau misalkan disetel di bawah, biasanya ada saat dikencangkan di bagian baut ini nih, yang 4 biji ada perubahan nantinya semakin kencang gitu. Dan untuk di bagian ininya nih, ring, di sini ada ring. Nih ringnya ada yang tembaga dan juga ada yang besi. Kalau yang tembaga letaknya di sini nih, tembaga. Kenapa letaknya di sini? Karena tembaga lebih agak sedikit fleksibel ya. Jadi ada celah sedikit aja dia langsung ngikutin, nutupin celah tersebut. Jadi oli nggak akan keluar. Karena oli dari sini nih masuknya set ke bagian ring tembaga ke sini. Yang ring tembaga itu ada di sini dua, di sini, di sini. Nah ya, syarat menggunakan impact kita harus terbiasa, feeling kita harus kuat ya. Kalau nggak kuat feelingnya bisa-bisa baut head jebol. Dicek nih kan pakai nah. Dan selanjutnya kita topkan dulu, pasang rantai keteng, nanti penyetelan klep lanjut. Dan setelah terpasang semua, mesin setelah menyala, di sini kan ada baut nih, ini baut 10 pakai kunci 10 juga, dan ada ring tembaga di sini. Ini untuk mengecek sirkulasi oli naik apa enggak gitu setelah menyala, tapi nanti pindah dia. Nah, yogra piston pada posisi TMA nih ya, noken as pada posisi netral. Dimana posisi netral nih ya, coakan di bagian sini ini menghadap ke belakang, lurus sejajar dengan ini tapi ke belakang, jangan ke depan. Kalau coakan ini menghadap ke depan, itu tandanya posisi overlap, dalam artian noken as saat posisi menekan dan juga klep saat posisi terbuka, kedua-duanya tapi kebuka sedikit kalau overlap. Nih kalau untuk pemasangan pengetopan ini pada posisi netral, coakannya ke belakang gitu. Oke, lanjut. Ini dengan syarat piston pada posisi TMA ya. Titik mati bagian atas. Nah untuk Mio nih ya, untuk motor Mio khusus, ini lidah keteng yang atas suka menyelap miring yang atas, jadi pemasangannya harus agak ditekan dari pakai obeng bin gitu, diluruskan. Nah
Dan juga di bagian setut keteng di sini, lifter ini harus posisi tekan, tidak menekan ya ke atas. Nanti setelah terpasang sudah top, baru kita turunkan lagi, diputar di atasnya, ceklek, langsung menekan gitu. Nah, untuk posisi TMA nih, piston pada posisi TMA, garis di bagian gigi sintrik ini sejajar dengan segitiga yang ada di bagian head, harus sejajar ya. Adapun nilai toleransi, misalkan kok ini sudah ditopkan tapi ini tidak sejajar aja, geser sedikit ke atas atau ke bawah, itu nilai toleransi. Mungkin di bagian rantai ketengnya sudah mulur, sudah melar, pasti di sininya nggak akan pas. Pasti naik sedikit, turun sedikit. Kalau dilebihin, diturunin giginya, dia akan lebih parah. Kalau dinaikin giginya, dia akan lebih parah. Jadi kalau geser sedikit ini tidak masalah, berarti rantai ketengnya sudah mulur gitu. Bisa melalui proses penggantian rantai keteng kalau pengen pas lagi. Tapi kalau misalkan biayanya minim, meminimalisir biaya, masih ada nilai toleransi, geser sedikit tidak masalah. Yang penting jangan terlalu banyak, jangan sampai loncat 1 gigi hitungannya. Kalau loncat 1 gigi bahaya, bisa-bisa palep dengan piston bisa bentrok. Nah, setelah terpasang seperti ini, kita turunkan. Nah, diputar berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam sedikit, langsung dia turun strike. Untuk menaikkannya, kalau nggak salah dia searah dengan arah putaran jarum jam, dia akan naik sampai mentok, dia mengunci nantinya. Nah, untuk pengencangan di bagian sini syarat rantai keteng harus menekan tonjokannya. Kalau kendor saat dikencangan di sini, bisa-bisa dia loncat giginya nanti. Nah, setelah mengetop, piston pada posisi TMA atau di bagian garis magnet itu pada posisi T, garisnya sejajar dengan crankcase, baru kita melalui proses penyetelan klep. Untuk setelan klep yang in dan yang X, bisa gunakan 0,05 yang in, 0,08 yang X ya. Dan nilai toleransi maksimalnya bisa yang in kita kasih 0,10, yang X 0,15 ya, gitu. Kalau lebih dari nilai maksimal toleransi, itu bisa menimbulkan suara berisik ya. Kalau misalkan lebih dari nilai minimal toleransi, yaitu yang in 0,05, yang X 0,08, itu nantinya mesinnya cepat panas ya, mesinnya suhunya cepat panas. Jadi cari aman aja ya, standarnya aja, yang in 0,08, yang X 0,010, 0,10 yang X, yang in 0,08. Tapi kalau tidak berisik ya, kalau tidak berisik di bagian pelatu klepnya, bisa yang in menggunakan celah klepnya yang in 0,10, yang X 0,15 kalau nggak berisik. Tapi kalau berisik ya pakai yang ukuran 0,08 yang in, 0,10 gitu yang X. Kalau misalkan masih berisik, gunakan yang in 0,5 dan yang X yang in 0,08, gimana ya ngomong juga belepotan. Yang in 0,05, yang X 0,08 gitu. Itu nilai minimal toleransi. Kalau kurang dari itu, pasti mesinnya cepat panas. Tapi pakai 0,08 yang in, maksudnya yang X 0,08, yang in 0,05, itu dijamin gak akan berisik kalau tidak ada komponen lainnya yang bermasalah gitu. Jadi kalau kita biasa gunakan yang in 0,08, yang X 0,10 gitu, yang X. Tapi sering sekali untuk motor Mio ya, untuk motor Mio itu selalu robah di bagian setelan klepnya. Yang in biasanya kalau lama tidak diservis, dia akan celah klepnya menjadi rapat sendiri. Kalau yang in
Makanya untuk jenis motor Mio Sporty, Mio Soul, pokoknya untuk motor Mio Karbu, mau Mio Soul, mau Mio Sporty, Mio Bulan juga sama, Nupo juga sama, ya. Tuh disyaratkan setiap servis minimal di berapa kilometer ya? Kalau ngitung ke kilometer itu di 20.000 kilometer itu harus setel klep lagi gitu. Tapi kalau motor tua kayak gini jarang menggunakan kilometer ya, kabel kilometernya suka tidak digunakan. Jadi berpatokan pada bulan aja gitu. Setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali, ha? Tiap gajian. Non kan? Tiap gajian. Aduh. Nggak mau sih? Tiap bulan, tiap gajian kan. Ya, setiap gajian. Setiap gajian masuk bengkel, setel klep gitu. Enggak lah, misalkan 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali servis gitu. Setel klep, takutnya ada perubahan di bagian klep. Kalau misalkan klep yang in suka kencang sendiri, itu efeknya pagi susah dinyalakan. Pokoknya suhu mesin dingin itu susah dinyalakan biasanya kalau klep terlalu rapat. Intinya kebocoran klep lah. Apalagi kasus di motor Mio ini, Mio Sporty, Mio Bulan yang sudah saya sebutkan tadi, Soul Karbu, itu yang in itu suka settingannya suka cepet habis yang in, settingan klepnya. Kalau settingan klepnya cepet habis, sudah kemakan lah di bagian settingan klep, dijamin ke bagian klep itu tidak akan awet. Selalu cepat mengikis gitu ke bagian klep. Kalau cepat mengikis ke bagian klep, tekor di bagian klep, nanti si bagian payungan klep itu batangannya semakin menekan. Jadi semakin menekan ke bagian pelatu klep. Otomatis kalau semakin menekan ke bagian pelatu klep, si celah klep itu lebih tipis. Itu sih yang sering saya jumpai. Banyak servis, kadang-kadang ada motor Mio mati dengan permasalahan suhu dingin susah dinyalakan. Itu kebanyakan dari klep bocor ya, klep bocor. Jadi yang in itu terlalu rapat, terlalu menekan klepnya gitu. Di setel klep sembuh gitu. Cuma nanti beberapa bulan gitu lagi, rapat lagi klepnya. Itu karena ada pengikisan di bagian settingan klep. Settingan klepnya sudah mengikis ya, dikendorin klep, dia rapat lagi. Setelah beberapa bulan pengikisan lagi ke bagian payung klep. Itu diakibatkan oleh settingan klep yang sudah kemakan gitu. Makanya tidak awet ke bagian payung klep. Nah, kita informasikan juga di sini, tadi yang bautnya yang ada patahan itu bukan patah, melainkan selek di bagian ujungnya. Jadi diganjal pakai sengnya masuk ke dalam. Kita ambil sengnya karena di bagian ujungnya masih ada derat. Jadi tidak disenai, masih ada derat ujungnya setengah senti. Jadi tinggal ganti bautnya, baut manifold intake-nya nih menggunakan yang agak sedikit panjang gini tuh. Disesuaikan. Yang lebih panjang juga bisa. Kalau yang lebih panjang pasang sudah mentok, dikencengin murnya gitu. Tapi kalau ini sudah kita ukur, kita sesuaikan. Ini ringnya juga pakai murnya mur yang tipis. Mur 10-nya yang tipis, jadi sudah pas. Segini sudah mentok ke bagian dalam dan juga menekan ke bagian manifold, ke bagian intake rapat gitu. Aku tak akan bisa. Singsatkan keng. Kamera panas. Nah, ya aku kudu ditiupan deh.
Geser ya. Udah pakai kipas ya kamera na yuk. Di kipasan di dan ngono. Ini untuk di bagian lubang intake ini harus ditutup. Kalau nggak ditutup nantinya takut ada debu masuk ke bagian lubang in, nantinya menyelap ke bagian palep yang in, nantinya bocor lagi klepnya. Obeng. Ih. Em di jero dong. Akulah yang kan pernah. Ini masih lengkap semua nih di bagian cover-covernya, di bagian ininya juga nih masih ada semua, masih Orion. Nah, dudukan kuil juga masih lengkap semuanya. Ini barangkali teman-teman semua mau proses pembongkaran, ini kita bikinkan tutorialnya, tidak di skip ya. Dari mulai pembongkaran sampai pemasangan sampai menyala pokoknya. Dan videonya juga kita tidak dipotong-potong juga, tidak dibuat part 1 part 2 full satu video. Berapa jam ini kira-kira? Tinggalkan siapkan aja kuotanya yang banyak. Kuotanya yang banyak siapin. Kalau enggak ke tetangga aja numpang wifi. Kalau beli kuota sayang kuotanya. Ya bau na ya. Akulah yang takkan Keng bau na kaliru ya Keng yo. Yo jadi deh yo. Panjang yo pendek. Coba boleh sih. Ya. Ya. Ya bau na ya. Nah. Yo jadi dinya panjang yo lah.
Nah untuk di bagian ini udah nggak ada bautnya nih di sini nih. Aturan di sini ada bautnya nih, yang modelan kayak gini nih. Naik di berian mual. Bodi aja. Apa tin? Hah? Ulah tin. Ya jadi kita ada proses penggantian spare part. Jadi kita komunikasikan dulu. Jangankan yang bersifat fatal, yang sepele pun kita komunikasikan dulu. Contohnya kayak ini, kayak baut nih. Kalau misalkan baut ini mau diganti, mau dibeliin, kita konfirmasi, komunikasikan dengan yang punya motor. Ya, kalau misalkan kata yang punya motor ganti ya ganti. Kalau misalkan jangan ya jangan. Asbesnya masih orinya, masih asbesnya masih menempel yang original. Kalau ini yang KW jangan gitu. Walaupun baru, kalau KW mah jangan. Selagi ada yang ori, kenapa kita harus ganti dengan yang KW gitu? Terkecuali yang ori nggak ada, terpaksa yang KW dipasang gitu. Yang ori bekas, yang KW baru, lebih baik pakai yang ori bekas gitu, daripada pakai yang baru tapi KW, karena kualitasnya bekas dengan baru itu lebih bagusan yang ori yang bekas dibanding yang baru tapi KW. Contohnya packing nih, packing top set nih ya. Ini ada yang baru nih, tapi kan ini KW. Selagi ada gitu masih bisa digunakan yang ori, kita pakai gunakan yang ori. Nah, ini yang KW nih tidak dipakai karena yang ori juga yang packing kalengnya masih bagus. Pakai yang ori, terkecuali packing boringnya, packing belakangnya baru kita ganti. Karena dari segi fisik yang ori ini sudah patah. Jadi kalau dipasang nanti takut terjadi bocor, sedangkan letaknya di belakang. Dan juga pakai packing yang KW yang tadi nih ya, pakai ini merek HT nih. Ya, merek HT. Pemasangannya juga tadi teman-teman juga lihat itu diiris di bagian gotnya, menghindari nanti ada pengembangan di bagian packing. Jadi tidak menyumbat ke bagian jalur cacing olinya. Tapi bukan membanggakan merek ini nih, mengunggulkan merek ini, tapi untuk merek ini nih tidak dipotong juga, tidak dibelah juga, pernah saya aplikasikan, awet ya, tidak ada pengembangan packing, terus tidak menyumbat ke bagian sirkulasi olinya gitu. Merek ini nih ya. Tapi alangkah baiknya tetap dipotong aja. Walaupun yang original sekalipun tetap kita potong supaya oli naiknya tidak ada hambatan sedikit pun gitu, lancar. Apa nak? 153. Di bengkel Yamaha kan? Oh, Yamaha. Kan si kampas kopling teh ya, dulu yang silnya, dulu di Yamaha di Pader dulu. Terus? Akhirnya mah malah. Tugu Malaya. Cek di dalam realitanya sembuh ya, paling kena 180 yang murah kampas. Kampas kopling, nori ya tak? Nori. Ya kok. Tugu Mentana. Merek Yamaha. Ini untuk beliin spare part ini nih, Pega RR, Rungah Ringe. Dia pakai mur. Pakai mur, nggak sebenarnya ngukur eta. Apa coba singkatan RR coba? Yo, yang tahu silakan komen di kolom komentar RR itu apa.
Ih. Anu selek eta belah mana berarti tahun nya? Oh iya nya. Ini yang selek nih sebelah sini nih. Katanya kencang can. Wah. Seleknya coba murna di jalan murna. Kayak ringan di iya ya. Bit, air hitam di sini tanahnya besar, Bit. Di mana? Pintu di sini di dalam itu. Alat Oh. ini kan hiji di dia. Oh si iyo si Dede Manis dulu kan. Iya, si manis. bisa baik. Yang pegang batu ya. Di kepandean ya. Ya, di pembeli seperti itu teh ya. Ya. Sisa itu gigir. Kenal ya nggak bagi belanja kadinya. Si Is. Eta orang Wangun eta jauh nama orang Wangun. Nu lalakina. Jadi keluargana di Wangun di dia. Ya. Kotak-kotak lah. Kayaknya eta mah ngefans boa. Ngefans boa. Selang nama nih kayak. Ah ya. Cuman sayangnya di bagian karbunya di sini udah nggak ada kalengnya nih. Biasanya ada kalengnya untuk penahan selang. Wes telas mah dipotong besinya ranu ieu na. Nonton. Ya. Nu asli mah beli alat nebeg lumayan, ngahadian motor nu teu nyaho mah. Waduh, sekali itu. Waduh. Pajarkeun mah ngahadian motor doang ngahadian sepeda bawa sepeda ge beakna mahal, kok motor mah. Beli alatnya aja lumayan. Mana? Bener lah ari sesuai nu diinstruksikeun mah coba kan dia. Salah dong. Ya buat kau pisah kan? Iya iya nak. Nah, ini kampas koplingnya nih. Ya. PGRR. Kodenya 5D9 benar ini PGRR. Nah, ini seal water pump. Seal water pump yang original kepunyaan NX King. Ini di Yamaha kan? Yamaha. Nah, ini Yamaha-nya yang original. Nanti kita insya Allah kita tutorialkan untuk pemasangan ini karena ini titipan aja nih. Ya. Ini harganya 100 berapa? 105. Coba notanya coba lihat. Ini filternya tuh. Filter oli untuk PGRR nih ini mah. Ini mah cuman untuk M-Making seal water pump. Seal. Nih kita nah seal untuk M-Making 153.000 nih tuh. Jadi seal water pump yang original di Yamaha langsung tuh. Ya tuh nomornya Mataram Sakti. Tuh. Tanpa ini transparan aja kita nih. Beli di dealer asli Yamaha karena untuk spare part untuk beli di toko-toko biasa itu dipertanyakan. Kalau misalkan di bengkel Yamaha ya masa bengkel Yamaha mau kasih kita spare part yang KW kan gitu. Mencoreng nama baik motor Yamaha nantinya. Tuh. Mereknya oil seal 153.000 seal water pump untuk Jupiter M-Making nih. Nah selanjutnya bearing noken as yang besarnya 28.000 yang original mana coba bearing nah. Iya gitu bukan contohnya tadi aja ge salah dia tak coba contohnya di bawah contohnya ge salah dibere contohnya ge Jangan suka huruf ya. ojolkeun
Jauh ongko dia. Atuh kudu ka Padang heula. Mau bahasa ongkong guys. Salah sih. Bearing no kan dibawa ge contohna kabeh. Tuh, coba sarwakeun. Sarwakeun. Bearing naon deui mau gede amat tuh. Salah ini tuh. Iya diojolkeun hiji. Ibaratnya hargana Tadi dia tah 28.000. murah gitu dengan MC. Kata. Ih, Tuh, yang di dia. hambar bisa lain asli. Terus Itu dong masalah hiji. hose coupling. Dengan orang merene kita orang ngukur merene ya. Nah, ini clutch hose coupling. Jadi sprocket 360. Yang original nih. Mana mangkok sama ininya nih. Bang. Ini satu set nih. Kampas ganda yang original ini 360. Untung sing salah ya. Satu paket untuk Pega RR. 8.000 doang sih untung ya. Ini dua tim lagi, marah-marah bro. Ini sama, Serang tapi nggak ada ininya ya, nih kode partnya nih. Tapi ini sama tuh, Pega RR. Aku jadi kata nama di delang. Terus clutch carrier AC 352. Yang mana nih clutch? Pokoknya ini coba buka ya. Coba buka ya. Buka deh. Mangkok dengan rumah kok dengan kampas gandanya nih, pokoknya tidak jauh beda selisihnya. 352 360. Nah, ini mangkoknya coba dihitung giginya. Giginya harus ada 21. Ada 21. Coba hitung ada 21 enggak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Pas. 21 udah segitu doang, seal. Seal ini mah di beda ya, Molina. Beda Di mana notan itu? Kalau ini mah di toko ini nih, Kumala. Hampir itu juga terjamin kualitasnya sama, udah terkenal. Harganya mahal juga, kualitasnya juga bagus. Kalau ori dia bilang ori, kalau KW dia bilang KW. Kampas kopling yang ori satunya 58.500. Jadi 117.000 dua seal block kopling nih 32.500. Mahal. Nih ini 32.000 cuman seal doang nih. Tuh 32.500. Mahal tuh. Yang ori tapi Ori Masina. original. Nah, yang salah cuman itu doang. Mana tadi bearing doang nih. Udah itu aja. Asli, ya ampun, Mas Allah, berau conge. Nah, di bela sementara mah. Atuh kudu nu asli. Kudu asli. Naon di jeung dieu? Ini tinggal naikkan ke bagian sini ya. Ini istirahat dulu, nanti kita lanjut naikkan. Istirahat dulu ya. Yuk, pasang yuk. Baso. Ya, obeng ya. Bukan dia bisanya dengan berapa bulan? Terus air ringan. Hah? Di servis? Ya. So.
gagah ya kuat di oli belum ada usaha nih kan jadi kalau fullback ya Satu gelas itu lah. Asal mau bawa ada saat mana saat mana ugahan mah teman terakhir. Ada yang di kuliah. Ayo masuk ke mana? ngomong Asal bisa usaha berarti ulah kayak kotor. Bensin lah. Aji bere. mental tak benar kau kan Telah, kementan mah. Macam-macam. Dia nambah ya. risik jauh ini kabel cuk encan ya. Ini masih lengkap sekali di bagian ice-nya masih fungsi juga. oh bapak rame betul mak Sedot lah. Ya harus dihisap dulu karena untuk di bagian keran bensinnya, ini keran bensin otomatis, kalau tidak dihisap dulu otomatis kan di bagian tampungan karbunya ini kosong. Jadi harus dihisap dulu supaya nanti saat kita nyalakan tidak beberapa kali engkolan langsung nyala gitu. Pasang kabel gas. Nah ya, ini juga ada yang nyala. Untuk Mio, oh ada yang nyala lagi, ada yang nanya di komentar, kita jawab di video aja ya, kita selip-selipin di video. Pokoknya kalau teman-teman penonton setia ada pertanyaan itu pasti kita jawab, tapi dijawabnya tidak di komentar, dijawabnya di setiap kita upload video, bikin video, insya Allah kita jawab satu persatu. Nah untuk Mio Karbu, Mio Soul, Mio Sporty, kalau tidak menggunakan aki apakah masih bisa dinyalakan, apakah aman di bawah perjalanan jauh? Insya Allah aman ya, insya Allah aman dan juga bisa menyala dengan syarat pengisian di bagian spool atau di bagian regulatornya, di bagian kiproknya tidak ada masalah ya. Justru jika tidak dipasang aki tidak bisa menyala, berarti pengapiannya bermasalah ya, untuk sistem pengisiannya bermasalah. Oke, sekarang kita coba nyalakan. Bensinnya belum turun nih. Ayo bensinan dulu.
Isep lagi. Dan datang ke sini nih kondisi mati. Nanti kalau tidak mau menyala juga kita cek nih pengapiannya ada apa enggak. Nah, ini langsung nyala, no. Wait. Lembut ya mesinnya tuh. Nah, sekarang mumpung suhu mesinnya masih dingin, langsung kita cek oli ini. Olinya naik enggak nih ke head nih. Ini di sini pakai kunci 10. Sing satu lagi. Cobeng, Pak Cobeng. Bakar dulu tuh ya. Keluar tuh. Mantap. Tahan. Olinya berantakan. Ya, olinya ini naik ke atas. Berarti untuk sirkulasi oli bagus, tidak ada masalah. Langsung keluar asap. Jadi knalpot panas tersiram oleh oli ya. Langsung aja ngebul tuh sampai menetes ke bawah. Kita nyalakan lagi kontak on. Top cat. Nah, ini juga nih penting teman-teman nih ya. Suka motor teman-teman suka mati sendiri, kadang-kadang mati, bisa jadi cek di bagian sini nih, soket di bagian kabel ground yang kesini nih ke bagian minus aki. Ini ada soket ground nih. Ini biasanya longgar. Nah, sekarang walaupun Anda engkol beberapa kali pun ini tidak akan hidup karena pengapiannya mati, nggak ada pengapian. Karena pada dasarnya ground yang dari spool itu keluar ke sini. Kalau di sini ini tidak terkoneksi dengan massa bodi atau massa mesin, tidak akan mengeluarkan api di bagian spoolnya. Jadi kabel ini nih, kabel hitam ini syaratnya harus terkoneksi ke bagian bodi, ke bagian sini, bodi mesin atau bodi batangan. Nah, ya, nih itu. Ini buktinya mati. Diengkol beberapa kali pun gak akan hidup. Coba engkol ya. Engkol gak akan hidup walaupun kontak on. Tuh. Wah, ini matiasnya di selandanya. Mantep deh. Tuh. Kalau kita pasang nih. Nah, engkol. Langsung top share ya. Jadi sepele tapi berperan penting. Nah, suaranya lembut, adem. Mesinnya mah karak hirup ya, adem nama. Kayak gas hubul no panas. Kalau suaranya lembut nih tuh. Jos lagi mesinnya. Selang non. Oh, urut nggak bersihan. Bu, karbonnya kayak banjir ya, Keng. Oh, karbonnya juga harus diservis. Tuh, karbonnya kayak banjir. Tuh, ngaracak bet tuh. Ya. Karbonnya juga bocor. Karbu itu selang buat ini selang. Oh, selang pengen lah. Oh, jadi selang bensinnya kurang erat. Selangnya doang, Pak. Masih menewel. Selang bensin doang. Ini kita rapihkan di bagian selang. Ya, penting sekali untuk pembakaran. Pecah tuh, Keng. Coba ujungnya. Oh, banyak jangan doang pecah. Oh iya, ya lama. Oh, kelamaan kayak pakai tali ripet, Be.
Nah ya, jadi untuk di bagian bensin ini penting sekali. Takutnya ada percikan api, nanti ada bensin keluar, kebakaran. Jadi sering sekali rentan terbakar untuk motor Mio ini karena di bagian selang bensinnya kurang pas. Ada percikan api langsung dia nembak, kebakaran. Oke ya, ini tinggal kita rapikan di bagian selang, pengecekan ulang lagi. Oke, selesai udah ya. Mungkin videonya cukup sampai di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.